Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين والحمد لله العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah Allah sekalian, insyaallah sorotan tazkirah maghrib malam ini mengambil satu hadis dari kandungan khutbah hari Jumat yang lepas ni ya. Kita rujuk saja satu hadis untuk dibincang malam ini tentang 7 golongan manusia yang bernaung di bawah naungan Allah. Itu tajuknya ya. Khutbah Jumat isinya judulnya percaya pada hari kiamat. Rukun iman pertama percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, kiamat, Rasul, qada dan qadar. Jadi dalam menyorot tentang percaya kepada hari kiamat dikemukakan satu hadis Rasulullah SAW tentang 7 kategori manusia yang selamat nanti di sana. Mudah-mudahan kita dapat merebut peluang ini ya. Maka kita buat tajuknya juga merebut peluang terbaik. Hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Maknanya hadisnya kuat sekali ya. Yang bercerita Abu Hurairah. Boleh kita baca teks hadisnya dulu mengambil berkatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh al-imamul adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakara Allah khalian fa fadat 'ainah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 golongan hamba pilihan Allah yang akan selamat nanti dari kemudian, yang bernaung di tempat yang selamat, tempat yang berteduh. Selainnya manusia itu berjemur. Selainnya manusia itu berenang dalam lautan azab. Selainnya berenang, air kiamat itu digenangi air. Air ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai ke mulut, ada yang hidungnya pun lenyap, ada yang tenggelam semuanya. Subhanallah. Sementara dalam hadis matahari di atas kepala. Subhanallah. Dan tempoh dari kiamat itu dalam satu hadis 50.000 tahun bagi orang yang banyak masalah. Ini kita nak lihat ya. Jadi 7 golongan yang selamat. Nomor 1 al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, yang membawa rakyatnya ke surga, yang membawa rakyatnya ke surga. Yang kedua, pemuda yang membesar dalam beribadat kepada Allah. Artinya anak yang dididik dari damai sampai besar, sampai menjadi manusia.
Yang ketiga, mukmin yang hatinya terpaut di masjid. Artinya kalau ikut sejarah Rasulullah, ikut sejarah sahabat, 5 waktu di masjid. Balik dari Semai Isya, besok saya akan ke masjid. Subuh, keluar sembahyang subuh, zuhur nanti saya akan ke masjid. Setiap kali dia keluar masjid, dia berniat nak ke masjid lagi. Bila tiba waktu sholat berikutnya. Yang ketiga, 2 sahabat mukmin yang saling mencintai di jalan Allah. Dia berjumpa di masjid, lalu dia membina ikatan cinta karena Allah. Kalau sahabatnya tidak datang, dia kehilangan, dicari, dia tanya, dia agak ke rumahnya. Orang dulu macam tu. Orang dulu bila ada sahabat yang datang, nanti didatangi ke rumahnya. Apa masalah tuan? Adakah tuan sakit ataupun ahli keluarga yang ada masalah kesehatan? Begitu orang dulu ya. 2 sahabat mukmin yang saling mencintai di jalan Allah, berhimpun dan berpisah karena Allah. Yang keempat, lelaki yang pernah digoda wanita yang berpangkat, yang ada muah, yang rupawan, diajak berbuat serong, lalu dia cakap, saya takut kepada Allah, saya tak mau berbuat perbuatan keji. Yang keenam, orang yang rajin bersedekah secara tersembunyi, artinya orang lain tak tahu, tak ada orang lihat, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, artinya karena banyaknya dia sedekah. Yang terakhir, yang ketujuh, orang yang berzikir waktu seorang diri, lalu dia menangis, memikirkan nasibnya, memikirkan keluarganya, memikirkan masyarakat, memikirkan umatnya. Itulah. Jadi di antara yang 7 ini, bila kita teliti, insya Allah 4 di antaranya boleh diraih. Paling kurang ya. Nomor 1, mencintai rumah Allah. Mencintai rumah Allah, yang hatinya terpaut di masjid. Bila kita bicara tentang mencintai rumah Allah, kita akan rujuk dalam Quran ayat-ayat yang berkenaan dengan mencintai masjid. Sanjungan dalam Al-Quran bagi pencinta masjid. Nanti insya Allah kita akan lihat kalau sempat. Yang kedua, mencintai sesama muslim, sesama mukmin. Ikut hadis Rasulullah SAW, ikut hadis baginda, bila seorang mencintai sahabatnya seiman, seagama, kalau ikut hadis Nabi, dia akan bagi tahu, dia akan kasih tahu sahabatnya. Ikut sunnah Nabi ya. Pernah seorang sahabat bersama Rasulullah SAW, sahabat Nabi pernah bersama baginda, lalu ada seorang sahabat lain yang melintas di jalan. Kata sahabat yang bersama Rasulullah, ya Rasulullah, ini teman baik saya mencintainya. Rasulullah bertanya, sudah dikasih tahukah yang kamu mencintainya? Katanya belum lagi. Kata Rasulullah, agatah, kejar, huyong, kasih tahu yang kamu mencintainya. Dia pun kejar. Bila jumpa, dia cakap, inni uhibbuka fillah, saya mencintai anda karena Allah. Orang tadi jawab, ahabbakallah alladzi ahbabtanilah. Ini ada di bawah nih teksnya nih, bawah sekali. Inni uhibbukum fillah ataupun inni uhibbuka fillah. Dari yang pertama, jawabannya ahabbakumullah alladzi ahbabtanilah. Ini sunnah Nabi
yang boleh dikatakan terkubur, tidak dipakai. Patutnya kita kena hidupkan antara imam dengan jamaah, antara EJK dengan jamaah, antara ahli keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami, anak-anak dengan bapaknya, sahabat dengan sahabatnya, cikgu dengan muridnya. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam assalamualaikum, waalaikumsalam, inni uhibbuka fillah, ataupun inni uhibbukum fillah. Saya mencintai Tuhan karena Allah. Allah menyuruh saya mencintai Tuhan. Dijawab apa? Semoga saudara dicintai Allah. Semoga Allah mencintai saudara. Ini doa. Patut kita hidupkan ya. Kita hidupkan supaya poin yang nomor 4 nih, sahabat yang mencintai sahabat di jalan Allah, supaya cinta itu nampak, supaya nampak. Jumpa hari ini uhibbuka fillah, besok jumpa lagi uhibbuka fillah. Boleh katakan tidak ada lagi ya, tidak ada lagi. Tapi kalau di komuniti orang yang berilmu, yang faham sunnah Nabi, ini masih dipakai, masih diguna pakai. Subhanallah. Malah macam di Arab lah ya, bila ustaz itu mau ceramah, dia akan cakap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inni uhibbukum fillah. Dia cakap, saya mencintai tuan-tuan dan puan-puan karena Allah. Nanti jamaah jawab ahabbakumullah alladzi ahbabtanalah. Semoga Tuhan, semoga syekh, semoga tuan guru dicintai Allah. Ini coba kita hidupkan ya. Coba kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis dari Imam Abu Dawud. Kalau dibuka buku Riyadhus Shalihin, ada di sana tuh pembahasannya. Kalau dibuka buku Riyadhus Shalihin ya, ada di sana. Subhanallah, subhanallah. Kita kena amalkan ya. Jadi suami boleh cakap sama istrinya, inni uhibbuki fillah. Kalau untuk bini-bini perempuan, ki ya. Nanti si istri menjawab ahabbakallah, paling kurang semoga kakanda, semoga abang anda dicintai Allah. Alangkah indahnya ya kalau anak dilatih, kalau ahli keluarga dilatih. Ini message yang mengandungi doa, saling mendoakan. Begitu hebatnya Islam. Baik, merujuk kepada hadis ini secara keseluruhan, 7 golongan mukmin yang selamat nanti. Di sini ada digubah satu doa. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la zilla illa zillu. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami mimman tuzilluhu, tergolong mereka yang Engkau naungi, yauma la zilla illa zillu, pada hari kiamat kelak. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang Engkau selamatkan di bawah naungan-Mu nanti di sana. Artinya bila orang itu diselamatkan di hari kiamat, confirm dia jadi ahlul jannah. Confirm jadi ahlul jannah. Kemudian berkenaan dengan cinta masjid, dulu juga sudah pernah disebarkan doa ini. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini mereka yang mencintai rumahmu hingga penghujung usia anak cucu kami juga.
Ini pun bagus kita amalkan ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya orang mencintai rumahmu sampai meninggal anak cucu juga. Dulu Abah sudah cerita ya, cerita seorang sahabat baik yang lama kerja di Brunei, tak silap 15 tahun kerja di Brunei di sekolah menengah Arab lelaki Semalhab Batu Satu. Kemudian bila dia balik ke negerinya habis kontrak, dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Tidak ada sakit. Apa amalannya? Waktu dia sehat, dia cinta masjid. Tidak mau miss 5 waktu sholat di masjid, kecuali terpaksa. Rajin sembahyang sunat, rajin duha, rajin tahajud, tangannya senang memegang Al-Quran. Subhanallah. Dan dia mulut dikawal dengan baik. Tidak mungkin dia cakap yang tidak perlu. Sahabat baik Amba ada 4 tahun satu rumah dengannya. Ya, tahulah sifat-sifatnya. Sama-sama belajar di Arab dulu. Sama-sama belajar di Arab, tapi lain universiti. Rupanya sama-sama datang ke Brunei dan satu rumah. Subhanallah. Dan dari negara yang berbeza. Amba dari Sumatera, dia dari Thailand. Bila dapat mesej dari kawan, Ustaz katanya, kawan kita Ustaz Abdul Rahman sudah meninggal. Amba tanya, macam mana dia meninggal? Meninggal sebaik saja selesai sembahyang subuh, meninggal di masjid. Subhanallah. Subhanallah. Ada juga Amba cakap orang Brunei sendiri yang kawan baik orang Brunei, cikgu bahasa Melayu, bukan ustaz, bukan guru agama, cikgu bahasa Melayu. Tapi ya masa dia kerja, kami satu sekolah kerja Pak. Masa dia kerja, Amba lihat sifat-sifatnya, tidak mau cakap yang tak tentu, tidak mau cakap yang tak bernilai. Yang kedua, kalau dia istirahat di pejabat, kalau ada space masa, dia akan baca Quran. Ada masa kosong, dia akan baca Quran. Kebetulan sekolah itu dekat dengan masjid. Kalau azan berkumandang, kalau dia tidak mengajar, dia akan pergi sembahyang ke masjid. Bukan guru agama, guru bahasa Melayu. Hari dia meninggal, subhanallah, dia meninggal di siang hari, di tengah hari. Paginya dia pergi sembahyang di masjid yang terdekat dengan rumahnya, masjid Sungai Kebon. Keluar dari salat subuh dia berniat, ya Allah, zuhur nanti saya akan datang lagi. Sebelum tengah hari dia melimpang sekejap, tidur kailola, mungkin 10 menit, 15 menit. Berniat nak bangun sebelum azan, nak pergi ke masjid sebelum azan, tiba-tiba meninggal di waktu tidur yang 10 menit 15 menit tadi. Tidak ada sakit. Berarti dia meninggal dalam tidur ibadat. Orang yang tidur dengan niat bangun lagi nanti sholat, sama ada sholat fardu, sholat sunat, tidurnya tidur ibadat. Macam nanti balik dari masjid, ya Allah nanti pukul 3, 3:30, pukul 4 saya mau bangun tahajud. Dia tidur awal, itu tidur ibadat. Ada dulu sahabat di Bunut, kampung Bunut, Maghrib Isya dia di masjid, lepas Isya balik rumah, berniat besok nak pergi sembahyang subuh, tidur di rumahnya. Sekali waktu tidur tu diambil. Subhanallah. Jemaah masjid kampung Bunut, kawan baik juga. Ada juga jemaah di rumah pas meninggal sebelum azan subuh,
di atas sejadah waktu salat tahajud. Subhanallah. Yang jemaah rumah pas ini, dia anak-anaknya dibawa ke masjid. Anaknya sudah besar, ada yang sudah tamat UTB. Biasanya anak ini akan tunggu bapaknya di tempat parking kereta, menunggu bapak turun, anaknya menghidupkan kereta. Satu hari itu ditunggu, tidak turun bapaknya. Dilihat sudah meninggal di atas sejadah. Tidak ada ripas, tidak ada JPMC. Yang meninggal jemaah Masjid Sungai Kebun juga begitu, meninggal waktu tidur ibadah di tengah hari. Yang jemaah Masjid Bunur kita juga meninggal di malam hari balik sampai Aisyah. Nah, yang di Thailand meninggal di masjid. Ada juga kira masih ada hubungan saudara dengannya di Sumatera, muslimah warga emas meninggal di masjid lepas maghrib. Tapi amalannya dari dia sehat, dari muda, termasuk dalam kategori nomor 2, mukmin yang nomor 3 ya, mukmin yang hatinya terbawa di masjid. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, katanya orang yang pencinta masjid hidup dan matinya akan diurus Allah. Pencinta masjid hidup matinya akan diurus Allah. Maka patut kita berdoa doa ini ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini mereka yang mencintai rumahmu hingga ke penghujung usia, anak cucu juga. Patut kita baca doa ini ataupun baca bahasa Melayu saja. Bahasa Melayu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta mamat banina wa hafadah. Nah, ada kira guru hamba juga lah ya, dia meninggal bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan, hari Jumat di masjid semasa baca surah Kahfi. Meninggal bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan, meninggal di masjid, menunggu sholat Jumat, waktu membaca surah Kahfi. Subhanallah, itu lagi hebat ya. Kita orang beriman ini patutnya dia karena tahu yang dirinya dicintai Allah. Kalau orang itu tidak tahu dirinya dicintai Allah, belum betul lagi imannya. Allah mencintaiku, Allah menyayangiku, Allah sangat prihatin terhadapku, Allah akan jaga hidup dan matiku. Subhanallah. Ada kawan baik dari Bandung, dulu lama kerja di Brunei. Ibunya meninggal tahun lepas. Ibunya katanya tidak pernah ke hospital sepanjang hidup. Selama hidup tidak pernah ke hospital. Sebelum dia meninggal dia baca Quran dengan selesa, tidak ada sakit, tidak pernah ke hospital. Apa amalannya? Membaca Quran. Untuk memudahkan meninggal dunia, Quran karena baca.
Quran karena baca. Lidah Al-Quran akan mudah menyebut la ilaha illallah waktu nak meninggal. Subhanallah. Nah, ini cerita yang Amba baca dalam buku. Buku itu sudah dicetak jutaan naskah. Seorang anak muda, beliau berumur 17 tahun, tingkatan 5, jurusan sains, bukan syariah, bukan agama. Dia belajar sains, umur 17 tahun, tingkatan 5. Sebelum dia meninggal, dia sudah tahu dia akan meninggal. Saat dia dibawa ke hospital, dia cakap sama ayah dan ibu. Tengoknya maknya menangis, bapaknya menangis. Ma, Pak, tak usah menangislah. Saya jelas akan meninggal ini. Soalnya saya sudah tercium bau surga. Dibawalah dia ke hospital. Sampai di ICU masih bercakap dengan dokter lagi. Dokter, tak usah rawat saya lagi. Tidak ada maknanya lagi. Saya sekejap lagi akan meninggal. Tahu dia. Yang penting bagi saya katanya, tolong panggil ayah dan ibu ke sini. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal. Saya ingin minta maaf atas segala dosa dan kesalahan terhadap ayah dan ibu. Dipanggillah emaknya, bapaknya. Maafkan saya, Mak. Maafkan saya, Pak. Saya akan berangkat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Didengar oleh ayah dan ibu, didengar oleh dokter di bilik ICU. Dia pun rohnya dicabut. Bila dokter yang merawatnya itu lihat keadaan ini sangat aneh sekali, dia siasatlah apa kelebihan anak ini. Katanya kelebihannya satu, tidak tinggal sembahyang berjamaah. Nomor 2, tiap hari baca Quran. Nomor 3, sembahyang tahajud tekun. Subhanallah. Nomor 4, setiap kali dia nak pergi sembahyang subuh ke masjid, mesti orang di rumah itu bangun semuanya. Subuh, fajar, as-salat. Tidak mau dia pergi ke masjid yang ditinggalkan di rumah itu masih tidur. Dibangunkannya semuanya. Itu amalan dia. Subhanallah. 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 Begitulah ya, kita berniat. Orang beriman patutnya ya. Ada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Ini patut sekali jadi renungan kita di penutup tazkirah pendek ini ya. Surah Al-Baqarah ayat 257 halaman 43. Pendek saja. 4 patah perkataan. Allahu waliyul ladzina amanu. Itu saja. Itu saja. Allahu waliyul ladzina amanu. Cukup. Artinya apa? Allah melindungi, Allah menjaga orang yang beriman. Kalau orang itu betul-betul beriman, Allah akan jaga dia. Tidak mungkin dia meninggal, tidak tentu-tentu. Allah urus dengan baik. Seperti yang kita ceritakan tadi ya, banyak sudah kita sebut contohnya di sini. Baiklah, sebagai penutup kita baca doa ini sama-sama. Mudah-mudahan saat kita berdoa secara sendirian sudah ada rekod dengan malaikat. Ini haji ini sudah baca doa bersama ini di masjid Manggis Madam. Sudah dikenal suaranya ini. Pernah berdoa secara berjamaah. Malaikat sudah tahu. Penjaga langit pun sudah tahu. Oh betul katanya. Kita baca ya doa yang di bawah dulu. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami semua jemaah masjid ini orang yang mencintai rumahmu sampai meninggal dunia, anak cucu juga ya Allah.
Yang di atasnya, Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la zilla illa zillu. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la zilla illa zillu. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la zilla illa zillu. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini orang yang Engkau naungi nanti di bawah naungan-Mu di hari kiamat kelak ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Ghafarallahu li wa lakum wa li abaina wa li abaikum wa lil muslimin muslimat wa lil mu'minil minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wa ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh. Fallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minkum.